Hey guys, welcome to the Full Time Culture. Kita hari ini akan melakukan draft. Timnas Indonesia all All time. Ini berarti dari semuanya ya, Sepanjang sejarah. sepanjang sejarah. Mau dari Ajat Sudrajat juga nggak jadi masalah, tapi masalahnya kita nggak ada yang ngalamin. Saya nggak, lu ngalamin? Saya juga ngalamin. Oke, jadi kita bakal, ya yang kita masih nonton, jadi kita tahu lu supaya lebih kayak, lu mah FOMO bang, biar nggak diomongin kayak gitu. So, this is based on our knowledge. Yes. Jadi kita nggak ada yang pura-pura mengerti sepak bola pada Yeah. zaman yang kita tidak ngalamin. Kita tidak ngalamin. Kita nggak akan ngomong tiba-tiba Bobby Charlton. Sorry, Hendrik. Tapi ya kita akan yang kita tonton aja. Oke, kita mulai. Kita mulai dari posisi kiper. Kiper. Oke, kita Sweet dulu. dulu ya. Gunting batu kertas Ya, 3 kali. sebutin. Oh, 2, 3. Oke, dari Mumtaz. Rulesnya gimana dulu? Rulesnya gini guys, jadi kita akan snake draft. Snake draft itu apa? Berarti kalau aku mulai pertama, Kif mulai kedua, pilihan ketiganya tetap di Kif. Jadi biar keuntungan dari pemilihan pertama tidak terlalu besar. Advantage ya, Advantage-nya tidak terlalu besar. diuntungkan. Dan tidak boleh memilih pemain yang sama. Ya. Jadi once that player is off, Ya udah, lu harus cari pemain lain. Oke. Kita mulai dari formasi. formasi ya, Ya, formasi. formasi. Kayaknya biar fair, formasi yang paling aman tuh 4-3-3 sih. 4-3-3 oke, tapi kita bikin adjust di ini aja. Di tiga tengahnya DMF, CMF, AMF. Oke. Oke, jadi semuanya ada. Oke. Jadi posisi-posisi yang tersedia ada kiper, Yes, 2 Back center tengah. back, 1 left winger, left winger, 2 left winger. dua Left back, left back, sama left right winger, back. right back, DMF, CMF, IMF. RW, LW, striker. Oke. Kita mulai dari posisi kiper dulu. Mhm. And with the first pick, aku memilih Martin Paes. It's an easy choice. Iya, ya udah ya. Kalau pilih pas ya gue nggak punya pilihan lain selain Emil Audero dong. Emil Audero. Iya kan? Emil Audero, oke. Iya, maksudnya ya oke, banyak kiper timnas Indonesia yang bagus, tapi menurut gua untuk saat ini ya pilihannya cuma antara dua itu, Martin Paes atau Emil Audero. For the best of the best buat gua. Arguably, mungkin ini buat audience di rumah aja biar tahu. Iya. Kalau kita harus milih opsi ketiganya siapa? Gua Iya. ya gua nggak bisa. Gua sebenarnya masih pengen ini siapa? Haris. Kok Haris. yang botak-botak? Bukan Haris. Ada dia bareng sama Kurnia Mega sebelum Kurnia Mega. Oh, Hendro Kartiko. Bukan. Hah? Marcus Harrison. Nah, Marcus Oke. Harrison. Karena opsi gue Hah? Kurnia Mega. Kurnia Mega. Kurnia Mega. Takut gue. Prime Kurnia Mega tuh 45 menit nggak kebobolan lawan Van Persie. Iya, jujur iya. Meskipun di laser juga. Iya. Ya udah. Oke. Oke. Nah, sekarang buat posisi selanjutnya karena pemilihannya dari Kiev, Oke. berarti posisi ini pilihan Maki. Center back. Center back, oke. El Capitano. Kanan atau kiri nih? Kanan berarti. Kanan. Center back kanan, oke. El Capitano. Jaitzes. Yoi. The one and only. Jaitzes. Fair sih. Fair kan? Fair sih. Fair. Arguably the best center back Indonesia. Saya yang pernah Of all punya. time. Of all time. Rizky Ridho. Jesus. Rizky Ridho. Jesus. Dia mau tahu kenapa guys dia jawab Rizky Ridho. Itu pilihan saya. Iya, dia pilih Rizky Ridho. Arguably Jaitzes itu center back terbaik kita sepanjang sejarah timnas Indonesia. Walaupun mungkin masa tenurnya belum terlalu Belum lama. panjang, betul. Capsnya juga nggak sebanyak Lagi-lagi Marcelino lah. ya, Ya. gitu. Tapi secara posisi dan skillnya Mhm. memang tidak banyak opsi yang bisa arguably bisa setara lah sama dia saat ini. Betul, untuk saat ini ya. Dan untuk pilihan keduanya, pilihan saya ya Rizky Rizky Ridho. Ridho, ya, it's fair. Arguably the best homegrown Homegrown. talent Indonesia. Betul. Terutama di posisi center back. Ya, kita belum ada center back yang asli Indonesia yang bisa sekuat Rizky Ridho, setenang Rizky Ridho. Mungkin kalau kuat banyak ya. Kita punya Muhammad Abdur Rahman, terus ada Tony Sucipto, Hamka Hamzah. Hamzah. Cuman menurut kita yang paling kalem dan permainannya cocok untuk sepak bola modern, Rizky Ridho. Rizky Ridho ya, cukup konsisten. Ya, next masih Berarti Rizky buat Ridho kanan. kanan. Oke. Oke, for the next pick Mhm. biar konsisten aja nih. Back tengah posisi kiri. Ya. Ini agak menarik sih guys, jujur agak menarik. Setelah banyak pertimbangan, pick saya untuk posisi back kiri ini Iya, gue bisa nebak. siapa? Elkan Bagot. No, Oh, really? I love Elkan Bagot. I really do. Ya. Dia posisi terbaik kedua menurut saya. Iya. Tapi posisi pertama tetap Justin Hubner. Yusa? Tetap Justin Serius? Hubner. Yes.
Tetap Justin Gua- Hubner. Kenapa? Kenapa lu lebih milih Jusa dibandingin Elkan Bagot, sementara gue tahu lu suka banget sama Elkan Bagot? Yes, Ya. aku suka banget Elkan Bagot. Tapi aku sadar di permainan sepak bola modern sekarang dan dengan cara main timnas Indonesia, Bagot tidak punya kecepatan untuk ngimbangin itu. Ya. Dan terutama posisi bek kanan kita ini, baik itu Jay Itzes maupun Rido, dia suka mainnya agak ke depan. Betul. Langsung nge-switch di depan. Naik, Iya, bener. gitu. Jadi kita butuh seseorang yang memang Anchor gitu loh. Oke. Jadi itu pick saya. Selanjutnya di Kif. Kalau saya back kiri, ya udah duo Eropa. Hilgers. Iya. Hilgers, Jay Itzes, dua-duanya gini. Karena menurut gue, kalau misalnya dua-duanya ditandemin dengan posisi gini, gimana ya? Dengan formasi kita, tim sekarang kan 3 ya? Iya. 3 back kan? 3 Tapi back kita tuh. pakai 4-3-3 kan? Ini 4-3-3. Cuman buat gue kalau untuk 4-3-3, menurut gue Jay Itzes yang jadi anchor, Hilgers yang coba force ke depannya. Asyik. Berarti Iya. switching roles. Dan ingat, filosofisnya dalam bermain bola adalah pertahanan terbaik adalah menyerang. Iya ya? Iya, itu gue. Itu gue. Serang aja pokoknya. Oke, gue lagi. Lu lagi. Jujur gue kira tadi lu bakal milih Bagot sih sebenarnya. I'm not a big fan of Bagot. Oke. Kiri. Back kiri. Yoi. Oke. That's only one name, bro. Yes. Iya kan, cuma satu nama yang menurut kita all time, wah ini paling gokil performanya selama dia main saat ini. Gak pernah turun, selalu mau maju, selalu mau ke depan. The one and only, the Lopi, Calvin Verdong. Good choice. Obvious pick. Iya kan, obvious pick. Mulai dari stamina dia. Oke banget. Daya juang dia. Gila banget. Crossing dia. Mantap juga. Dan aspek yang paling underrated, shooting dia sebenarnya. Shooting dia juga bagus. Shooting dia underrated banget. Good choice. Oke. Loh. Untuk pemilihan posisi back kiri. Posisi saya pilih. Ini bakal sedikit menciptakan sebuah perbincangan ya. Tapi pemain back kiri ini adalah salah satu pemain yang bikin saya jatuh cinta dengan sepak bola. Oke, siapa? Karena ketika saya nonton dia pada masa prime-nya ya guys. Ingat ini semua all time prime ya? All time prime. Gak pernah saya melihat orang bermain di posisi back kiri semenarik ini. Dan jawabannya adalah Octavianus Maniani. Octo Maniani itu pick saya di back kiri. Tapi Octo tuh maju ke depan loh. Iya. Sama kayak Verdong. Iya sama. Iya kan? Bedanya Verdong mungkin spesialis di crossing. Kalau Octo tuh sprint. Iya. Kalau kalian dulu ada yang pernah main PES tuh. Octo itu punya marauding dribble. Iya, itu gila. Ya. Dan turnamen itu ya jujur aja ya, itu melihat Octo main di situ, saya sih jadi tertarik gitu untuk nonton sepak bola. Wah gila ya, ternyata nggak cuman strikernya doang gitu yang bisa menarik. Itu 2000-an, di bawah 2010 nggak sih? 2010 sampai 2012 lah maksimal itu. Oke, bek kanannya. Bek kanan. Sekarang pick kamu ya? Kamu. Pick saya ya? Masih kamu. Oh iya, pick saya. Oke, untuk bek kanan. Jujur di bek kanan ada berbagai macam pilihan. Archetype ya. Iya, banyak pilihan. Bek kanan kita unik. Cuman untuk konsistensi ke depannya dan berdasarkan juga cara permainnya, saya tetap harus pilih Kevin Dix. Ya, oke. Gak apa-apa. Karena Kevin Dix, dia mobile, bisa bermain bertahan, bisa main menyerang jika perlu. Despite the penalty miss ya. Dia sebenarnya jarang lakuin di klub. Dia memang untuk posisi bek kanan itu cukup aman sih. Ya, aman banget. Kalau gimana nih? Ya udah, kalau misalnya diambil, saya pengen ngambil Kevin Dix. Oke. Cuma karena Kevin Dix-nya diambil, ya udah saya ganti dengan Wonder Boy. Pelempar jarak jauh. Pratama Arhan. Bek kanan? Iya. Bek kanan? Iya, Arhan. Kenapa enggak Asnawi gitu, Sandy Walsh gitu? Enggak, Arhan. Arhan itu stamina lebih oke menurut gue. Dibandingkan pemain-pemain lainnya? Iya, dan kebanyakan yang gue pilih udah kebanyakan naturalisasi, jadi kayak udahlah yang kanan aja lokal deh gitu. Oke. Ada sense of local pride. Iya, local pride harus ada di situ. Berarti gue lagi. Maju DMF. Boleh, maju DMF ya guys. Maju DMF. Palu Pesi. Wow, gak nyangka sih guys, jujur. Karena pribadi saya ngelihat mungkin jam terbangnya juga belum banyak betul. Tapi itu oke. Second choice gue tuh kalau nggak jadi Palu Pesi, Mark Locke. Oke. Sorry Highway, cuman kayaknya gue lebih milih dua orang itu
Karena yang pertama, menurut gue stamina mereka lebih oke. Oke. Ditambah kan, tadi gue bilang, filosofi gue adalah pertahanan terbaik adalah menyerang. Iya. JP Lopez ini adalah orang yang menurut gue cocok kalau misalnya terus dibombardir. Oke. Itu kayak untuk kontak sama pemain lawan tuh masih oke banget nih. Iya, kalau Volpesi. ngomongin stamina Iya, jelas. Volpesi. Ngomongin stamina jelas. Oke, itu pemilihan yang unik. Berarti pilihan gue kan sekarang. Iya. Gue pribadi mungkin bakal pilih pemain yang lebih sesuai dengan archetype DMF. Oke. Lebih sesuai dengan archetype DMF. Dan arguably menurut saya, DMF terbaik Indonesia yaitu Ponario Astaman. Oh iya. Ponario Astaman. Ponario Astaman. DMF. Itu best. Ponario Astaman. Iya, itu best. Iya. Ketika rekan-rekannya yang cenderung pada zaman itu lebih kayak advanced playmaker, Yes. dia tetap berada di posisi dia secara konsisten menjaga keseimbangan tim gitu. Dan Indonesia itu sebenarnya jarang ada pemain DMF. Yes. Ketika kita melakukan riset buat ini cukup sulit. Susah banget cari DMF pemain Indonesia yang kita tahu ya. Oke. Lu lagi masih. Berarti kita maju sedikit nih ke CMF. Kita maju sedikit ke CMF. Kalau tadi Kif mungkin minta maaf ke Tom Hay, kalau saya welcome. Tom Hay. Welcome Tom Hay. Tom Hay bagusan DMF tahu dibandingin CM. Secara mobilitas mungkin iya. Iya saya kan? akan setuju. Tapi mengingat saya di posisi DMF-nya sudah ada anchor Ponario Astaman. Iya, jadi udah lepasin aja. Saya rasa Tom Hay bisa bergerak lebih bebas lah di CMF. Ya, Tom Hay kita tidak perlu meragukan lagi kualitasnya mengenai passingnya, crossingnya, free kicknya. Mungkin juga kekurangannya sedikit ya dari endurance-nya ya. Yes. Karena juga mungkin secara umur. Faktor Yuswa. Iya. Tapi Tom Hay tetap jadi pilihan utama. So, jangan segan-segan untuk undang kami, Neil. Yoi. The Highway. Hai. Oke, gue CMF. CMF gue bakal milih Irfan Bahdim. Di CMF Irfan Bahdim. Pilihan gue sebenarnya gue agak sedikit pusing antara Irfan Bahdim atau enggak Evan Dimas yang gue mau taruh di situ. Oke. Cuman menurut gue untuk permainan gue Irfan Bahdim lah. Irfan Bahdim. Karena gue butuh yang eksplosif. Jujur, gue tahu Irfan pernah main di IMF. Iya. Mungkin dia di CMF pernah mainnya baru menjelang akhir-akhir. Iya, menjelang akhir karir dia CMF, betul, di timnas. Cuman kayak gue akan lebih milih Irfan Bahdim supaya at least obrolan tengah sama belakang masih nyambung. Oh, oke. Udah mikirin faktornya linguistik juga. Linguistik itu harus dipikirkan, teman-teman. Pinter sih. Ini smart choice. Iya kan? Karena tengah itu krusial, harus komunikasi. Nah, tapi nggak ada yang lebih krusial di posisi tengah selain IMF. Pick lu siapa? Ini sebenarnya paling pusing. Kenapa kita pusing untuk IMF? Karena menurut kita IMF Indonesia itu banyak banget. Dan yang bagus juga banyak banget. Cuman kalau gua sih kayaknya untuk IMF gua akan menyerahkan ini kepada playmaker yang tenang. Oke. Jadi gua bakal taruh di situ Egy Maulana Fikri. Saya kira dia bakal milih pemain gua sih. Siapa? Jelasin dulu deh posisi lu kenapa Egy? Karena Egy punya vision. Oke. Dan gua mau naruh penyerang-penyerang di depan, penyerang-penyerang ganas yang nggak peduli ada teman atau enggak, syuting. Oke. Gue mau naruh pemain-pemain kayak gitu di depan. Jadi yang tengah itu harus yang punya vision. Oke. Egy punya vision. Nah, kalau ngomongin vision, bukan motor fiction ya? Bukan. Kalau ngomongin vision, menurut aku cuma ada satu nama yang kepikiran sama aku buat di posisi IM. Siapa? Firman Utina. Arguable. Firman Utina menurut gue lebih bagus ketika jadi winger. Hot take sih. Iya kan, hot take. Itu hot take banget. Firman Utina jadi winger itu menurut gue lebih eksplosif karena crossing dia tuh bagus. Bagus. Iya kan? Makanya mending winger Firman Utina kalau gue. Tapi ya nggak apa-apa kalau bisa lo mau naruh Firman Utina di IMF, fair. Jadi pilihan saya tetap Firman Utina dan mungkin kalau audiens di rumah kayak ini orang kayaknya milih timnya dari yang 2010 semua gitu ya. Karena kita umurnya masih muda. Kita gak mau ngomong Bobby Clarkson kayak Henrik. Kita ya besar dengan kultur sepak bolanya yang di situ. Iya, kita di situ. Dan memang Firman Utina ya walaupun ada perdebatan ya perihal posisi primanya di mana ya. Cuman ya kita berdua setuju kalau memang Firman Utina tuh pemain yang pada prime-nya tuh sangat-sangat bagus. Oke. My pick. Your pick.
kayaknya kita simpen the best for last. Jadi striker terakhir. Guys. Oke, striker terakhir. Striker terakhir. Ini kita akan memilih striker terganas ya. Menurut kita. Kita kiri dulu kanan dulu? Kiri dulu. Oke. Karena aku nggak mau kamu milih pemain ini. Oke. Dan menurut aku ini pemain terbaik Indonesia yang banyak andaikannya. Andaikan dia berkarir di luar negeri. Andaikan dia beda tim. Dan secara skill set tidak perlu dipungkiri kualitasnya. Yaitu Boas Salosa. Kenapa ditaruh di kiri? Boas Salosa tuh bisa main di. Gue mau naruh dia di striker ya. I know. Makanya aku taruh Boas Salosa sebagai pick aku di. Ini rambenya drafting tuh gini guys. Iya, karena kita nggak bisa milih yang udah dipilih jadi kayak ya udah nggak apa-apa. Dan dia juga nggak bisa menyangka kalau ya udah Boas Salosa memang pemain yang sangat hebat. Iya memang hebat. Dia pokoknya taruh di depan goal scorer. Dia goal getter, pure goal getter Indonesia home ground. Dan menurut aku yang bikin Boas Salosa tuh kualitasnya juga bagus tuh dia bukan punya yang killer insting tapi dia selalu ada di posisi yang tepat. Iya. Gitu loh. Kayak Inzaghi tapi di-upgrade Inzaghi-nya. Bisa lari. Bisa lari. Bisa dribbling. Iya, oke. Kiri. Hilton Moreira. Iya. Hilton Moreira. Technically WNI sih. WNI kan dia. Dia masuk timnas gak sih? Gak pernah. Oh gak pernah. Ya udah gue taruh Ole aja di kiri. Ole di kiri. Oke, Ole di kiri. Karena dia kidal kan Ole tuh. Oh ya? Gak tau gue. Setahu gue dia kidal tau. Coba. Kita fact check dulu ya. Dia kayak kanan. Ya kalau udah nggak apa-apa. Inside forward kanan oke. Ya udah kiri. Tetap. Berarti pick lu di sayap kiri tuh Ole Romani. Oke. Ya there's no argue lah. Ya Ole Romani oke. There's no argue. Best. Saat ini ya. Dan composure dia. Ya. Kecepatan dia juga sangat dia oke. Oke, kirinya gue punya Ole Romani. Kanannya gue milih Zulham Zamrun. Zulham Zamrun, bro. CR7-nya Indonesia. Itu pick gue. Iya kan? Itu pick gue. Zulham Zamrun itu the best. Untuk kanan, posisi kanan, Zulham Zamrun tuh dengan dramanya dia, kalau bisa nonton AFF kalau nggak salah, yang lawan Malaysia. 2012. Iya. 2012. Yang dia cedera, dia naik di tandu, nyampe pinggir, dia loncat, dia main lagi. Zulham Zamrun dengan dramanya, dengan ya permainan-permainan saat dia prime-nya, gue sangat menikmati dan gue nangis di situ saat Indonesia kalah sama Malaysia di final. Dan gini, ketika orang bilang Zulham Zamrun itu CR cybernya Indonesia, itu benar-benar dijiwai sama dia. Iya benar. Bukan cuma cara bermain tapi mannerism dia. Iya. Bahkan cara dia menyundul bola pun dia Ronaldo banget. Sunya Zulham Zamrun tuh 1-1 Cristiano Ronaldo. Replika ini udah factory grade. Factory grade ini. Oke. Masa gue Zovin Zamrun? Iya, adiknya enggak ya. Bernegara. Oke. Itu pick yang sangat bagus dan jujur itu sebenarnya pick pertama saya di posisi sayap kanan. Oke. Namun juga ada satu pemain Indonesia yang sama ikoniknya dan bermainnya hanya di kanan. Siapa? Emre Ridwan. Oh ya, Emre Ridwan oke. Emre Ridwan tuh dibilang cepat banget? Enggak. Dibilang jago banget crossing? Enggak juga, tapi ada. Tapi apapun yang dilakukan di posisi itu accomplish gitu. Beres. Dia tuh kayak, lu tau gak sih PNS yang kerja 9 to 5? Jangan PNS. Korporat ya kita bilang. Korporat kayaknya lebih fine ya. Lebih fine. Korporat yang 9 to 5 dan dia nggak mau ngambil lembur, ya udah, Emre Ridwan. Lu nggak minta lebih, dia nggak ngasih kurang. Iya itu dia benar, Emre Ridwan. Oke. Emre Ridwan dong. Striker. My pick ya. Your pick. Damn. Gue pusing. Botol gue diambil, tapi nggak apa-apa, gue masih punya satu lagi. Striker. Iya, striker. Wah. Ini karena banyak banget sebenarnya, karena orang-orang ya ketika kita besar itu semua orang pengen jadi striker kan. Iya. Iya kan. Kalau sekarang kan semua orang pengen jadi playmaker. Iya. Iya, ini udah mulai berubah transisinya. Atau bahkan ada yang kayak pengen ya jadi DMF, iya. Playmaker ya. Iya, tetap aja main di tengah gitu. Kalau ketika kita beranjak dewasa, kita main bola tuh yang nyetak gol itu adalah yang paling keren. Dan Indonesia itu banyak banget striker-striker bagus sebenarnya.
Menurut aku ketika ditanya striker Indonesia itu siapa, ke pecinta sepak bola maupun audiens umumnya yang tidak mengerti sepak bola, cuma ada satu jawaban. Bambang Pamungkas. Diambil jawaban gue. Iya, BP itu top scorer untuk Indonesia sampai saat ini ya? Iya. 36 kalau nggak salah, 37. Kalau all caps masih kalah, tapi kalau gol ya. Gol dia masih top scorernya timnas Indonesia all time. Dan dia tuh defy all the odds. Secara tinggi, posturnya dia kecil, dia kecil, secara mobilitas bilang cepat banget juga. Enggak. Tapi dia bisa membuktikan itu semua salah gitu. Betul. Karena killer insting dia. Nah ini baru killer insting tuh luar biasa gila banget. Ya Mbappe best. Dan dia bisa ngebuktiin itu nggak cuma di Indonesia, tapi di Malaysia juga. Ya. Iya benar. Dia di Malaysia bawa 3 gelar. Di Selangor. Padahal Selangor tuh pada saat itu nggak mau bawa BP. Iya. Dia mau bawa Eli Aiboy. Betul. Dikiranya pemain Afrika by the way. Eli Aiboy. Padahal dia orang sini. Dan ketika dia pindah ke Selangor itu meninggalkan impresi yang luar biasa ke para pecinta sepak bola di Malaysia. Betul. Itu kenapa juga mungkin ya hubungan Indonesia dengan Malaysia, despite the rivalry, kita ada mutual respect-nya lah. Betul. Tapi BP itu adalah menurut gue pemain yang tidak bisa di-hate. Yes. Ya kan? Bahkan ya sebagai warga Bandung. Kita warga Bandung, kita bobotoh nih. Nggak bisa. Kita nggak bisa hate BP. Nggak bisa bro. BP respect. Karena dia juga technically pernah main di Bandung. Iya. Beda Bandung. Beda Bandung. Pelita. Striker. Ya udah kalau gue pilih BP udah diambil, bos sudah diambil. Gue mau naruh siapa? Marcelino? Struik? Enggak dong. Kita nggak bisa agree itu untuk menjadi striker tajam yang kita suka. Ada satu. Ada 2 nama menurut gue. Buat gue cuma 1 nama. Striker yang dulu dihujat gara-gara kebanyakan makan sosis. Siapa? Eloco Gonzalez lah. Iya. Eloco Gonzalez. Makan sosis lagi. Ya kan dulu gara-gara dia iklan itu kan. Suara orang kayak, dia striker kebanyakan makan sosis gitu. Tapi Eloco Gonzalez prime-nya, ngeri itu. Ngeri. Dengan postur lari yang sangat ikonik. Kayak burung murai itu dia gini. Ya, datanya ke depan. Tapi dia kalau udah di depan, bawa dari dia tuh kita semua udah kayak, udah gol. Dan dia tuh menurut gue ya, pemain naturalisasi pertama yang tidak ada darahnya sama sekali. Yes. Tapi pride-nya luar biasa tinggi. Benar. Pride-nya luar biasa. Dia tuh asli Argentina. Uruguay. Uruguay. Ya, begitulah. Dia pride-nya luar biasa. Oke, jujur Eloco best choice. Setelah 2 nama itu ya. Iya kan? Best choice. Emang siapa 2 nama yang tadi lu bilang? Gua kira lu kepikirannya Kurniawan Dwi Yulianto. Oke. Gua gak ngalamin. Ya atau Eloco. Iya Eloco. Udah jelas. Eloco udah menurut gua best of the best. So, that's our draft pick, guys. Nah, ini rekapnya tim kita siapa aja? Betul, dengan formasi 4-3-3. Nah, kalian di kolom komentar silakan menilai siapa kira-kira yang punya tim terbaik. Yes, W chat. Let's go. See you next video. Ciao.